Setiawan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 1 Januari 2022 bersama saya, Romo Octavianus Heri Setiawan. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 16 sampai 21. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Hari ini adalah tahun baru dalam kalendarium Masehi. Tetapi bukan ini inti dari yang dirayakan oleh gereja pada tanggal 1 Januari. Pada tanggal 1 Januari, gereja merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Dan kita tahu liturgi gereja mengajak kita untuk mensyukuri peranan Bunda Maria yang mendapat gelar sebagai Bunda Allah. Bunda Maria dipilih sebagai Bunda Penebus. Oleh karena itulah, jawaban Bunda Maria pada malaikat ketika ia menerima kabar gembira, yaitu, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu," membuat Bunda Maria menjadi sempurna karena ia menyediakan diri dipakai oleh Allah dalam karya keselamatan untuk semua bangsa. Sebagai orang yang percaya pada Kristus, sebagai anak-anak Allah, kita pun dipanggil untuk meneladan cara hidup Maria. Kita pun dipanggil untuk terlibat dalam karya keselamatan manusia. Ini merupakan rencana keselamatan Allah, karena Allah sungguh mengasihi manusia. Oleh karena itulah Allah memiliki rencana keselamatan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Oleh karena itulah, jawaban yang disampaikan Bunda Maria kepada malaikat juga menjadi semangat dasar hidup kita, yaitu membiarkan diri kita untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah, seperti halnya yang sudah diteladankan Bunda Maria. "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Jawaban ini pun
juga mengajak kita untuk menyediakan diri, ambil bagian dalam karya keselamatan Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Semoga kita senantiasa dimampukan untuk membuka hati kita, menyediakan hidup kita supaya dipakai oleh Allah sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih atas penyelenggaraan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang tahun 2021 yang sudah berlalu. Kami bersyukur atas berbagai pengalaman suka dan duka, keberhasilan dan kegagalan yang sudah kami alami. Semoga melalui pengalaman itu, iman kami semakin dikuatkan dan kami siap menerima panggilan-Mu untuk ambil bagian dalam rencana keselamatan-Mu, mewartakan kasih di tahun-tahun yang akan datang, secara khusus di tahun 2022. Maka Tuhan, ajarilah kami untuk memiliki semangat seperti Bunda Maria yang menyediakan diri untuk menerima panggilan untuk terlibat dalam karya penyelamatanmu. Ini semua kami mohon kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, serta rencana-rencana baik kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.